Commercial breaks dulu guys. Oke, Mr. K tahu banyak dari kalian yang gabut di kala pandemi ini dan suka main game kan buat ngisi kegabutan dan terkadang bingung mau top up tapi gak tahu caranya atau males dengan pajak dari Play Store. Tenang, Mr. K ada solusi jitunya. Cukup ketik aja vouchergame.id di Google ya. Ulangi, vouchergame.id. Kalau udah, kalian bisa lihat-lihat dulu mau top up game apa. Contohnya Mr. K ini, mau top up game mainstream, Mobile Legends. Sebuah game buat ngelatih kesabaran untuk tidak misu. Dan cara top up di vouchergame.id pun sangat mudah guys. Cukup klik game yang mau di top up, pilih mau top up berapa. Kalau udah, klik aja mau bayar pakai apa. Semua pembayaran ada, GoPay, Dana, OVO, ATM, Janda. Kalau udah, masukin ID game kamu, nomor WA, email, buat konfirmasi. Dan klik beli sekarang. Wus, tunggu kurang lebih 1 menit, Diamond masuk, cek akun, play, let's go to Top Global Ruby. So, jangan lupa top up tercepat termurah hanya di vouchergame.id. Bukan yang lain, it's really recommended from Mr. K sendiri. Dan BTW jangan lupa add ID Mr. K, barangkali kita bisa mabar bareng. Mabar bareng bersama buat kalah. See you in the next commercial break, oke? Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1018 akhirnya udah rilis malam di Manga Plus. So, without any long lenggian daripada Mr. K banyak bicara ya, monggo enjoy mawon konten reaktor cepat versi Mr. K. Oke? Let's go. Judul chapter 1018 versi Manga Plus, Jinbe versus Wusbu. Ya, gak ada perbedaan buat judul chapter kali ini. Begitupun dengan cover judulnya yang berisi gambar Ulti dan Pac-Man sedang play together ditemani banyak sekali boneka dinosaurus. BTW nih cover judul kalau diwarnain sepertinya cukup lucu dan menarik. Next kita masuk ke menu utamanya yang dimulai dengan memperlihatkan para Shinichi dan gifter seperti Hamlet dan Dobon yang memimpin sekitar 300 orang sedang menerobos bagian dalam kastil. Terus masih sama dengan versi spoilernya di mana anak buah Kaido nampaknya langsung menyadari kalau semua pengkhianatan ini dipicu oleh perintah dari Tama yang sebelumnya berada di lantai pertunjukan. Makanya di sini ya, Tama bakal jadi sasaran utama dari anak buah Kaido. Momen tersebut agak ngingetin kita sama momen God Usopp yang menjadi incaran di Arc Dressrosa karena punya nilai yang tinggi kalau berhasil dikalahkan. Belum lagi di sini juga Usopp jadi salah satu yang ngebawa Tama kabur, yang otomatis ngebuat dirinya bakal ikut jadi incaran dari anak buah Kaido lainnya. Tapi untungnya sekarang di pihak aliansi pembebasan Wano Kuni bertambah kekuatannya berkat kemampuan milik Tama, sehingga banyak bantuan yang diterima oleh Usopp dan Nami saat sedang mencoba menyelamatkan Tama. Mulai dari Daifugo, Speed hingga Gazilman terlihat datang membantu saat Usopp, Nami, dan Tama sedang dikejar-kejar. Sehingga para anak buah Kaido yang tidak terpengaruh kekuatan Tama selalu bisa dikalahkan saat mencoba mengejar Tama. Lanjut, momen pun dilanjutkan dengan Nami, Usopp, dan Tama yang akhirnya menaiki Speed. Dan keduanya baik Usopp dan Nami terlihat cukup kagum dengan kekuatan yang dimiliki Tama yang bisa membuat lawan menjadi teman, apalagi di situasi dalam perang besar seperti ini. Lalu Usopp juga menambahkan kalau Nami juga mendapatkan tambahan kekuatan yang luar biasa dengan adanya Zeus yang sudah jadi partner resmi bagi Nami, bukan sebagai budak lagi. Next, momen pun berpindah memperlihatkan para CP0 yang kembali menghitung peta kekuatan antara aliansi pembebasan Wano Kuni dan Beast Pirates. Di sana, kalau menurut perhitungan CP0 ya, pada awalnya di pihak Kaido ada sekitar 30.000 orang. Lalu akhirnya setelah peperangan dimulai, akhirnya pasukan Kaido itu bersisa sekitar 20 ribuan lah. Terus dengan adanya pengkhianatan yang berasal dari kekuatan Tama, membuat sekitar 1.000 orang dari pasukan Kaido berkhianat. Dan tambahan sekitar 1.000 orang tumbang lagi dari pihak Kaido. Nah, dengan semua kerugian tersebut, ngebuat jumlah perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak ya, menjadi sekitar 16.000 di pihak Kaido dan 9.000 di pihak aliansi pembebasan Wano Kuni. Cuma kalau ngelihat 1.000 orang yang berkhianat dan beberapa dari mereka adalah para Shinichi atau pemimpin pasukan yang bisa ngalahin mantan anak buahnya dengan sangat cepat, kayaknya perbedaan orang sudah bukan lagi menjadi masalah di perang kali ini guys. Sekarang tinggal bagaimana para aliansi pembebasan Wano Kuni bisa memanfaatkan keuntungan tersebut, karena sekarang penentu arah kemenangan sebenarnya ada pada pertarungan antara Tobiropo atau All-Star Kaido melawan para nakama gendeng, karena pertarungan penentu tersebut sudah bisa dibawa ke pertarungan 1 lawan 1 tanpa ada gangguan dari banyak anak buah Kaido lainnya, karena fokus mereka terbagi dengan mengejar Tama. Tentunya kita jangan lupakan pertarungan penentu kemenangan yang sebenarnya, yaitu Our Baka Sencho Monkey D. Luffy melawan Kaido. Next, fokus kembali ke perbincangan antara anggota CP0 yang mulai memberitahu apa tujuan sebenarnya mereka berada di negeri Wano, yang mana adalah memastikan Wusbu akan tewas di perang besar Wano ini guys.
Ya, hal tersebut udah pasti berhubungan dengan Wusbu yang asalnya adalah agen pemerintahan dunia yang malah kabur saat menerima hukuman di penjara. Sehingga dengan membiarkan Wusbu tetap hidup, bakal jadi app dan contoh buruk dari agen pemerintahan dunia. Yang menarik adalah salah satu anggota CP0 ada yang menyinggung tentang informasi yang dimiliki oleh Wusbu ternyata udah dianggap gak penting lagi dan gak bakalan ngerugiin pihak pemerintahan dunia, guys. Nah, kalau kita runut dari awal, Wusbu baru ngebeberin satu informasi saja, yaitu tentang bagaimana dirinya yang gagal mengawal buah Gomu Gomu no Mi yang akhirnya dicuri oleh Shanks. Well, kalau kita sambungin informasi tersebut sama perkataan salah satu anggota CP0 yang bilang informasi yang diketahui oleh Wusbu udah gak ngerugiin lagi, maka harusnya bisa dipastiin mau apapun alasan pemerintahan dunia saat itu nyuruh Wusbu buat ngawal buah iblis Gomu Gomu no Mi ya, kalau buat timeline sekarang hal itu udah gak penting lagi. Makanya mau Wusbu ngomong apa juga dan kepada siapapun, hal itu gak bakal ngerugiin pihak pemerintahan dunia. Mungkin maksud dari informasinya yang gak penting, atau kalau kita artiin langsung bisa berarti ketinggalan zaman. Kayaknya informasi tersebut udah gak bisa diapa-apain, atau mau semua orang tahu juga ya udah gak apa-apa. Kalau bingung dengan maksud Mr. K, simpelnya begini. Anggap aja misal buah iblis Gomu Gomu no Mi ini ya, asalnya mau dijadiin suatu penelitian pada saat itu. Nah, berarti informasi tentang penelitian itu udah gak penting lagi di timeline sekarang. Karena entah pemerintahan dunia udah berhasil nyelesainnya atau emang penelitiannya gak bisa dilanjutin. Jadi kayaknya nothing spesial tentang buah iblis Gomu Gomu no Mi. Sampai pemerintahan dunia aja berpikir kalau informasi tersebut udah gak relevan. Tapi beda lagi kalau informasi tentang Gomu Gomu no Mi bocor pada masa 12 tahun yang lalu, pasti sangat besar dampaknya. Anyway, ngomong-ngomong buah iblis Gomu Gomu no Mi, kayaknya Mr. K pernah bilang bakal buat 3N-nya. Tapi sampai sekarang belum ya. Ada. Next, momen pun berpindah ke pertarungan antara Wusbu melawan Jinbe. Ya, momen pertarungan itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama versi spoiler Mr. K. Mulai dari Wusbu yang ngonfirmasi kalau Shanks lah yang nyuri buah iblis Gomu Gomu no Mi, lalu teknik gagan milik Wusbu lebih kuat dari Busosoku Haki milik Jinbe, hingga misteri tentang Nika sang dewa matahari yang merupakan sosok legendaris yang kerap menyelamatkan para budak yang berada di penjara. Nah, cerita ini mungkin sekilas mengingatkan kita pada Visor Tiger yang juga pernah melakukan hal sangat gila dengan menerobos masuk Marijoice dan membakar seluruh kota untuk membebaskan semua budak yang ada di sana, guys. Apakah kejadian tersebut murni karena kekesalan Visor Tiger saja, atau dia terinspirasi dari sosok yang disebut Nika ini, sehingga dia melakukan hal yang sama, yaitu membebaskan para budak? Soalnya masih ada hal yang sedikit membingungkan juga, yaitu saat Jinbe terlihat sangat marah saat Wusbu mulai membicarakan tentang rasa penasarannya tentang sosok Nika dan hubungan antara sosok legendaris itu dengan para manusia ikan. Perkataan Jinbe yang bilang jangan lakukan dengan tekad setengah-setengah kalau mau berbicara tentang masa lalu. Di perkataan Jinbe tersebut masih cukup sulit dimengerti apakah itu berarti pertanyaan Wusbu yang dirasa Jinbe cuma penasaran saja dan gak punya motif lain, jadi ngebuat Jinbe marah dan berpikir buat apa juga ngasih tahu Wusbu, atau ada arti lain dari perkataan tersebut, guys. Apakah Jinbe juga berarti mengetahui tentang sosok Nika? Lalu kalau iya, dari mana Jinbe mengetahui cerita itu? Ya, semakin berpikir tentang hal itu malah ngebuat pertanyaan semakin bertambah karena masih kurangnya informasi yang ada sekarang. So, untuk sementara jangan diambil pusing lah, biarkan 3N yang bicara nantinya kalau mood. Terus ada hal menarik tentang deskripsi yang dipercaya oleh Wusbu tentang sosok Nika yang diyakini sebagai sosok kesatria yang akan membawa senyuman, serta dia akan membebaskan orang dari kesulitan. Siluet bayangan yang mewakili imajinasi Wusbu pun seperti menggambarkan senyum bahagia pada sang dewa matahari Nika. Apalagi Nika juga digambarkan membawa pedang dan tongkat layaknya bangsawan. Jadi, apakah deskripsi dan siluet tersebut hanya sebuah penjelasan semata atau ada sedikit maksud lain? Maksudku begini, apakah ada kemungkinan kalau perkataan tersebut berhubungan sama kata Joy Boy yang juga bisa berarti orang yang membawa kebahagiaan, atau itu semua hanya cocok logis saja? Soalnya, Joy Boy seperti yang kita ketahui sendiri ya, memiliki sedikit sejarah atau ikatan dengan manusia ikan kan? Mumet-mumet dah. Finally, chapter kali ini pun ditutup sama Wusbu yang menerima serangan telak dari Jinbe dengan jurus barunya, Onigawara Seiken. Di sini Mr. K belum berani bilang kalau Wusbu tumbang ya, karena di manganya, panelnya terutama ya, masih belum bisa dipastiin apakah momen tersebut bakal ngebuat Wusbu benar-benar dikalahkan atau masih bisa bangkit kembali seperti momen ulti yang telah menerima serangan Big Mom. Soalnya kalau ngelihat Wusbu yang juga makan buah iblis tipe Ancient Zoan, harusnya besar kemungkinan dia bisa kembali bangkit karena daya tahan dan regenerasinya yang luar biasa. Wow, gak sabar untuk menantikan chapter selanjutnya kan? So, segitu aja buat konten kali ini geh. Cukup singkat daripada biasanya karena fokus chapter 1018 hanya pada Jinbe dan Wusbu saja. Oke, see you again next time. Adios di Caramelo, stay safe everyone. Salam anime.